Saya kira ini analisa saya, Iya. bisa benar bisa tidak. Seolah pengalihan itu ada pesanan. Kekuasaan hari ini ya, ada keinginan besar untuk menunda pemilu. Itu bisa tercermin dari umpamanya bagaimana Cak Imin berbicara. Kemudian lihatlah Bambang Susatyo berbicara. Oke. Mereka itu kan bukan orang sembarangan. Menurut saya, kalau LBP, Luhut ya, Pak Luhut ini saya punya hubungan baik. Oke. Beliau manggil saya abang. Oke, sama-sama Medan ya? Sama-sama Medan. Memang beliau itu tentu pendapat beliau adalah arahan dari presiden. Oke. Atau setidak-tidaknya dia memahami keinginan Pak Jokowi. Oke, membaca ya? Membaca, walaupun tidak diucapkan tapi dia baca. Dia biasa baca. Ya. Karena hubungan mereka itu sudah lama. Ya, gerak tubuh aja dia sudah tahu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren. Saya cuma lihat di pecahnya ini. Ya, sobat RH sekalian, saya bertemu tokoh senior ya. Saya kira sudah 80-an abangnya, belum? 78. Oh, 78. Menjelang 78. Menjelang 80 ya. Jadi Bang, tapi ini enaknya orang Medan. Walaupun sudah senior tetap abang. Kayak almarhum Bang Buyung dulu, Bang Buyung. Bang Bahtiar Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Saya tahu abang pasti sedang memikirkan putusan PN Jakarta Pusat. Karena abang orang politik juga, walaupun tentu tidak aktif lagi ya di partai. Ya, tidak. Okay. Apa pendapat Bang Bahtiar mengenai putusan PN Jakarta Pusat yang tiba-tiba tunda pemilu? Saya tidak ingin tanya aspek hukumnya, tapi ya kira-kira aspek yang Bang Bahtiar mau dalami, silakan. Saya kira ini analisa saya, bisa benar bisa tidak. Seolah pengalihan itu ada pesanan. Oke. Mengapa saya katakan pesanan? Jauh sebelum ini kan kita lihat ada gejala-gejala keinginan untuk menunda pemilu. Oke. Dengan berbagai alasan. Contoh, Pak Luhut pernah berbicara Big data. Yang kedua, kita dengar bagaimana Bahlil meminta terang-terangan. Oke. Yang ketiga, bagaimana kumpulan kepala-kepala desa lanjutkan terus. Oke. Ya bagi seorang politisi itu kan indikasi. Oke. Nggak mungkin by accident ya. Nggak mungkin ya. Pasti by design gitu ya. Sebenarnya mencari target seseorang itu lihat aja secara runtun. Walaupun diputar sedikit nanti lihat lagi balik nggak. Oke. Jadi ini berpikir logik ya, logik kronologis gitu. Iya. Karena begini Bang, seperti ada paradoks ketika katakanlah pihak istana di satu sisi mengatakan hormati putusan pengadilan, tapi di sisi lain dorong banding. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Menko Polhukam mengatakan nggak usah dilaksanakan tuh putusan itu, abaikan saja. Gitu. Sebenarnya kan begini, kekuasaan hari ini ya. Ada keinginan besar untuk menunda pemilu.
Itu bisa tercermin dari umpamanya bagaimana Cak Imin berbicara. Kemudian lihatlah Bambang Susatyo berbicara. Mereka itu kan bukan orang sembarangan. Ya. Satu ketua umum partai, satu ketua MPR. Ya. Nah, apakah tentu yang namanya ketua umum partai, ketua umum MPR, itu kan mereka sering sekali bertemu dengan presiden. Ya, di situ akan terjadi interaksi ya. Interaksi. Saya melihat kalau desakan itu memang harus ada kekuatan juga dari civil society terutama untuk melawan itu. Karena itu bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah kita sepakati, yang disepakati, yang dituangkan dalam undang-undang. Undang-undang dasar ya. Ya. Itu sebabnya. Kalau kita lihat Bang ya, putusan itu kan ada orang mengatakan seperti testing the water. Wah, ini cek ombak. Dan ternyata so far yang kita ketahui tidak ada dukungan terhadap putusan PN Jakpus itu. Bahkan the ruling party, PDIP misalnya, ini kan kita diskusi politik, bahkan memerintahkan untuk teruskan tahapan. Artinya kan menolak putusan itu. Apa yang bisa Abang baca dari fenomena ini? Kok sepertinya ada dua direction ini dari sinyal-sinyal istana itu. Ada kelompok yang ingin menunda, tapi ada kelompok yang ingin tidak menunda. Bahkan kuat sekali membantah atau menentang penundaan itu. Saya menganalisa bahwa PDIP ini walaupun the ruling party ya, dia suara terbanyak, tapi tidak semua kebijakan presiden itu bisa sejalan. Ya, terutama kebijakan Pak Jokowi belum tentu sejalan. Andai kata Pak Jokowi menginginkan penundaan, sebagai ketua umum partai, Ibu Mega pasti tidak setuju. Mengapa tidak setuju? Inilah momen kesempatan bagi Ibu Mega untuk menampilkan PDIP yang sesungguhnya. Karena kemarin dia, tapi Bang, misalnya ya kalau kita bilang ya, kan kalau penundaan pemilu kan menguntungkan PDIP karena dia tetap menjadi the ruling party, kemudian mayoritas di MPR tetap, dan dia mungkin punya waktu yang lebih panjang untuk dalam tanda kutip memasak Puan Maharani misalnya, untuk meningkatkan elektabilitas biar nggak bingung tuh mau pilih Ganjar atau mau pilih Puan. Tapi kok mereka kekeh menolak itu, saya agak bertanya-tanya. Ada gaya Ibu Mega ya. Iya. Saya ini kan pernah menjadi menteri dua Ibu Mega. Bu Mega itu orang yang taat dengan peraturan. I see. Terus dilihat gitu. Jadi kalau kita istilah kerennya konstitusionalis. Iya, dan kemudian tentu beliau punya calon. Ya, yang pasti calonnya tidak Pak Jokowi lagi. Iya. Andai kata itu ditunda, satu dia melanggar konstitusi, yang kedua momen itu hilang. Momen jadi, untuk mengganti Pak Jokowi. Iya, hilang dong. Ibu Mega juga tidak ingin seperti itu. Ya, selain konstitusionalis kan kita juga kan harus menghitung perhitungan politiknya. Apa perhitungan politik Mbak atau Bu Mega sampai dia kemudian, kalau dari dulu ya saya lihat paling kenceng itu yang menolak untuk perpanjangan masa jabatan 3 periode itu justru Megawati. Melalui Masinton orang-orangnya kan. Betul. Apa yang bisa Abang baca? Pertama, Bu Mega nih ya, selain konstitusionalis tadi ya. Iya, satu, beliau ini kan apa ya, kuat ya. Kuat ya. Memang Ibu Mega itu nampaknya dia lembut bicara, tapi keras. Nah, dan sekali dia taat konstitusi, dia tak akan mau beranjak. Itu gaya Bu Mega. Ya 3 tahun sama Ibu Mega, saya menyadari betul itu. Gak mau Bu Mega. Nah, kemudian hari ini kan PDIP harus kita akui dia mayoritas. Iya. Dengan 128 kursi. Harus kita akui itu. Dan kemudian apa kata orang nanti kalau seorang Ibu Mega tokoh yang taat konstitusi
kok melanggar konstitusi. Oke. Itu psikologis tidak bagus untuk PDIP. Oke, kalau orang kan melihat kalau Pak Jokowi itu kan relasi kekuasaannya kan ada 3 orang nih, Pak Jokowi, LBP kata orang kan yang banyak Kata mempengaruhi orang. dia, kita Iya. itu itu kan udah pakem umum. Lalu Bu Mega. Nah ini kan seperti seperti bandul. Kadang-kadang Pak Jokowi bergerak lebih ke Luhut, kadang-kadang lebih taat ke Bu Mega gitu. Apa itu? Sementara Bu Mega dan LBP sendiri nggak connect. Nggak connect. Nah, apakah itu semacam a blessing in disguise juga sehingga kekuatan untuk menunda pemilu, untuk tidak taat konstitusi ini karena relasi 3 orang yang paling berkuasa itu tidak selalu sejalan, ya, itu membuat ada celah bagi demokratisasi atau apalah mungkin bisa dimaknai oleh Abang. Menurut saya, kalau LBP Luhut ya, Pak Luhut ini saya punya hubungan baik. Oke. Beliau manggil saya abang ya. Oke, sama-sama Medan ya? Sama-sama Medan. Oke, Medan Bung. Memang beliau itu tentu pendapat beliau adalah arahan dari presiden. Oke. Atau setidak-tidaknya dia memahami keinginan Pak Jokowi. Oke, membaca ya. Membaca walaupun tidak diucapkan tapi dia baca. Dia biasa baca. Ya. Karena hubungan mereka itu sudah lama. Ya, gerak tubuh aja dia sudah tahu. Oke. Ya. Itu satu. Yang kedua, ada anggapan, ini anggapan bahwa seolah-olah inilah orang kedua itu. Maka disebut dia perdana menteri. Ini kan anggapan saja. Menteri atasi segala urusan. Jadi Ibu Mega juga kan tak suka kalau anggapan seperti itu. Ya. Maka jika hubungan antara Pak Luhut dengan Bu Mega tidak mesra, mungkin juga banyak faktor ya. Di dalam politik juga yang paling yang harus dihitung juga adalah lingkungan. Istilah orang Medan, lingkungan ini bisa mengkipas. Oke. Kipas-kipas kayak sate itu. Itu bisa apinya besar, bisa juga tidak. Itu. Jadi faktor seperti itu juga. Kita kan tidak tahu lingkaran ini ya. Karena kekuasaan itu, pembisik itu menentukan. Oke. Begitu. Ya, tapi tetap saja kan saya tuh belum bisa ada jawaban ya, selain dia konstitusionalis. Kan kalaupun dia konstitusionalis kan biasanya tidak perlu jadi frontliner gitu ya. Cukup ya memberikan statement yang standar. Kalau betul-betul dimundurkan, artinya kita untung, PDIP untung. Tapi dalam bacaan Bu Mega, mungkin kalau dimundurkan nggak untung PDIP. Ini saya agak miss di situ. Kalau umpamanya PDIP setuju diundurkan, mengapa PDIP yang begitu keras meminta reformasi? Oke. Kan Washington juga yang demonstrasi. Siapa itu? Oh, itu Washington. Nah, siapa lagi itu yang kan rata-rata orang PDIP menuntut reformasi, mengatakan KKN, mengatakan presiden seumur hidup. Dan mereka tolak semua itu. Iya, dan itu kan gitu. Kalau andai kata disetujui, apa bedanya? Oke. Dan di dalam image untuk PDIP jelek. Sekarang ini kalau ada partai yang setuju dengan perpanjangan, masyarakat menilai jelek gitu. Sama. Tapi kenapa PDIP kemudian tiba-tiba dia mau berani melawan arus besar proporsional tertutup itu? Misalnya. Ini kan agak aneh juga ketika dia nggak mau melawan arus besar penundaan pemilu, tapi proporsional tertutup diupayakan gitu. Begini. Ya. Mungkin saya sedikit berbeda dengan pendapat publik. Ya, oke. Begini. Proporsional tertutup itu artinya otoritas partai kuat. Iya.
proporsional terbuka, siapa saja boleh masuk. Ya, tapi partai juga kan? Partai yang mengusulkan. Iya. Inilah penyebab dari orang kutu loncat ini. Saya memperhatikan dulu si A umpamanya, tokoh Golkar yang dulu menyerang P3. Tahu-tahu dia nomor 1 di P3. Oke. Yang kedua, kader partai yang bergelut 24 jam ya di kantor. Dia berpikir mana partai bisa besar. Tetapi dia tak akan bisa muncul dalam proporsional terbuka. Karena faktanya proporsional terbuka itu membutuhkan biaya yang besar. Oke. Ya, dua hal yang dihadapi. Satu, dia bagaimana meraut pemilih sebanyak-banyaknya. Yang kedua, dia harus bertarung di intern. Jadi dia sering kalah. Kalau sistem seperti itu, hitungan saya, mungkin kita butuh 2-3 kali pemilu baru kader partai itu bisa berhasil. Oke. Itu sisi apa? Negatifnya. Negatifnya. Iya. Kalau sisi positifnya, saya melihat bahwa dengan proporsional terbuka, orang bisa melihat A, B, C. Iya. Ya. Nah, tapi orang lupa bahwa si A itu bisa muncul karena dukungan finansial yang besar. Iya. Ya, maka kejadianlah di masyarakat bahwa pemilu itu setuju atau tidak setuju dengan sistem ini memaksa sang calon harus mengeluarkan biaya yang besar. Bagaimana nanti dia bisa mengembalikan cost itu? recovery-nya ya. Itu ini harus kita. Dari sisi kalau proporsional itu tertutup, memang kelemahannya kita tidak tahu. Ya. Tapi partai ya punya kesempatan mencalonkan kadernya. Kader terbaiknya ya. Kader terbaiknya. Karena dia pasti akan nomor urut. Ya. Nah, itu dengan demikian otoritas partai itu ada. Karena di DPR itu memang partai yang berkuasa. Ya. Ya, kita nggak bisa mengatakan, oh nggak benar ini partai macam diktator, enggak, yang benar. Tapi dalam konteks PDIP, kan dia dengan sistem terbuka kemarin 2 kali menang pemilu, 2014, 2019. Memang 1999 dia menang juga dengan tertutup. Tapi artinya bagi PDIP nggak ada pengaruhnya mau terbuka tertutup seperti itu. Tentu dia ingin mencari kader pilihannya. Sih. Artinya dia pengen tertutup plus kader pilihannya. Iya, pasti itu. Oke. Ya, itu harus. Ya, cuman ada orang mengatakan, Bang, oke lah mau terbuka tertutup itu kan soal pilihan. Tapi ya jangan diputuskan oleh MK. Wah, ini kalau saya bicara MK, inilah yang membuat kita jadi susah. Oke. Ya, susah kita bicara dengan MK ini. Kadang-kadang di situ saya nggak ngerti bagaimana seorang ketua MK bisa seorang presiden, adik ipar seorang presiden. Itu sulit ya, sulit. Dan padahal umum kan kalau kita bicara konflik of interest itu kan itu ajaran umum kan? Iya, tapi kan dulu kita ribut tentang KKN. Sekarang apa namanya itu? Nah, di situ saya lihat. Jadi memang perlu ada, ya, andai kata Tuhan mentakdirkan ada pemerintah yang baru. Saya berharap pemerintahan itu harus kuat. Oke. Ya, banyak yang harus dia perbaiki. Ya, saya nggak usah uraikan lah ya. Iya. Jadi pemerintahan yang kuat, ya, menurut saya harus didampingi presiden itu dengan seorang wakil yang juga kuat. Yang kuat, ya, yang tahan. Gitu. Iya. Hari ini kan senang tidak senang kita dipertontonkan dengan kasus Sambo. Iya. Kita dipertontonkan kasus TB Minahasa. Iya. Kita dipertontonkan dengan kasus bagaimana orang tidak malu memperagakan kekayaan. Kasus Rafael Alun. Dan banyak lagi itu. Iya. Dan tidak ada rasa malu bagaimana seorang penjabat bisa memangku jabatan komisaris-komisaris di banyak tempat. Iya. Tidak malu itu. Sementara siapa bilang rakyat hari ini baik?
bulan ini aja beras 3 kali naik. Ya. Kemudian minyak naik terus. Apalagi menjelang puasa. Apalagi menjelang puasa. Dan saya kan tinggal di tengah-tengah orang miskin. Saya tahu persis itu. Bagaimana setiap minggu wajah mereka muram. Dan mereka bahagia di kala awal bulan. Karena ada pembagian beras di masjid saya. Saya paham benar itu. Walaupun orang mengatakan kadang-kadang kemiskinan itu sengaja dipelihara ya, agar mudah dikendalikan tuh secara politik. Itu teori PKI. Teori PKI. Kalau ada yang mempraktekkan itu PKI itu. Ya, miskinkan orang. Miskinkan orang. Sehingga kita gampang menguasainya. Bang Bahtiar, closing statement, Bang. Ya, saya kira ya apa yang saya sampaikan dalam bentuk pengalaman yang mengajar saya menganalisa masalah. Dan tentunya saya berharap tentu katanya apa? Refli Harun channel cadas, keren, cadas akan berulang tahun. Wah. Jadi selamat ulang tahun. Alhamdulillah. Ya, dan semoga channel ini menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Pertama milik seluruh rakyat Indonesia, ya. Kedua aman dari kriminalisasi. Karena kan kita tidak bermaksud jelek kan, kita kan ingin mengembangkan, membangun demokrasi. Kritik kalau bagi seorang penguasa yang arif itu adalah masukan yang bagus. Vitamin ya dalam demokrasi. Kalau semua orang memuji, terjerembab kita. Ya. Itu yang harus dipahami. Dan Bang Bahtiar jangan lupa datang ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ya, sahabat sekalian, itu dengan Bahtiar Hamzah ya. Orang panggilnya abang terus, tidak ada yang panggil bapak. Ini Medan Bung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes.